Bayangkan kamu terbangun sendirian di tengah padang pasir yang luas, tanpa air, tanpa arah, tanpa siapapun yang tahu keberadaanmu. Panas menyengat, pasir membakar kulit, dan tubuhmu mulai menyerah pada takdir. Tak ada suara, tak ada harapan, kecuali satu. Doa seorang ibu di negeri jauh yang terbangun di tengah malam dengan firasat tak biasa. Dalam sujudnya, ia menyebut namamu, memohon keselamatanmu kepada Tuhan. Dan saat dunia berpaling darimu, langit justru menjawabnya, karena cinta seorang ibu mampu melintasi gurun, menembus langit, dan menyelamatkan nyawa. Laila adalah seorang perempuan muda yang sederhana. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan ladang di daerah Jawa Tengah. Desa itu tenang, tapi penuh keterbatasan. Pendidikan terbatas, lapangan pekerjaan hampir tidak ada, dan kehidupan di sana berjalan lambat, seperti tak banyak pilihan untuk berubah. Sejak kecil, Laila sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sedangkan ibunya menjual jajanan keliling untuk menyambung hidup. Ayah Laila meninggal saat ia masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, Laila berhenti sekolah dan membantu ibunya berjualan. Ia memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga meski usianya belum genap 15 tahun. Di usianya yang seharusnya penuh impian, Laila justru harus belajar menahan lapar dan melihat ibunya jatuh sakit berulang kali karena kelelahan bekerja. Waktu berjalan, dan semakin hari, kondisi ibunya makin menurun. Obat-obatan makin mahal, sedangkan penghasilan mereka makin tidak mencukupi. Laila mencoba berbagai pekerjaan, dari buruh cuci hingga penjaga warung, tapi hasilnya tetap tak cukup. Ia mulai mendengar cerita dari tetangga dan kenalan tentang pekerjaan sebagai TKW. Gajinya besar, katanya, bisa cukup untuk mengobati ibu dan bahkan memperbaiki rumah. Awalnya, Laila ragu. Ia mendengar juga kabar bahwa banyak TKW yang disiksa, diperlakukan tidak manusiawi. Tapi ia juga mendengar ada yang berhasil, bisa membangun rumah, bisa menyekolahkan adik-adiknya. Laila tidak punya adik, hanya ibunya. Tapi untuk menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki, ia memutuskan untuk mengambil risiko itu. Ia mendatangi sebuah agen penyalur tenaga kerja di kota kecil sebelah. Agen itu meyakinkannya bahwa pekerjaan itu aman, bahwa majikannya baik, bahwa Laila akan dikirim ke sebuah keluarga terhormat di Timur Tengah. Kontrak pun ditandatangani. Laila menandatangani kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Hatinya penuh harap, tapi juga penuh ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Sebelum keberangkatan, Laila menjalani pelatihan singkat. Ia diajari bahasa dasar, cara membersihkan rumah, dan aturan-aturan bekerja di luar negeri. Tapi pelatihan itu hanya berlangsung beberapa minggu. Tak ada pembekalan mental atau hukum. Tak ada yang memberitahu Laila bahwa hidup di negeri orang bisa jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Hari keberangkatan pun tiba. Laila pamit pada ibunya dengan tangis yang tertahan. Ia berusaha terlihat kuat, tapi di dalam hatinya ia merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan di tempat asing. Ibunya hanya memeluknya sambil terus membaca doa. "Hati-hati ya, nak. Ibu akan doakan kamu setiap hari," bisik sang ibu sambil menahan air mata. Laila hanya bisa mengangguk, berusaha menyimpan wajah ibunya dalam-dalam di ingatannya. Pesawat yang membawa Laila lepas landas ke negeri yang sama sekali tidak ia kenal. Di dalam kabin, Laila duduk diam, memandangi jendela. Ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung perjalanan itu. Tapi satu hal yang ia yakini, ia akan berjuang, apapun yang terjadi. Sesampainya di negara tujuan,
Laila dijemput oleh seorang pria yang mengaku sebagai supir keluarga majikan. Ia dibawa ke sebuah kawasan perumahan yang jauh dari pusat kota. Perjalanan ke rumah majikan melewati padang luas dan gurun pasir yang seolah tak ada ujungnya. Sepanjang jalan, Laila hanya bisa memeluk tas kecil berisi pakaian dan foto ibunya. Dalam hatinya, ia merasa cemas. Tempat ini begitu asing dan sunyi. Rumah majikan Laila besar dan megah, seperti istana dengan pagar tinggi dan dinding putih berkilau. Tapi begitu ia masuk ke dalam, nuansanya dingin dan kaku. Majikannya adalah pasangan suami istri dengan 3 anak kecil. Sang majikan laki-laki jarang berbicara, sementara istrinya selalu terlihat marah, meski tanpa sebab. Dari hari pertama, Laila langsung diminta bekerja tanpa banyak penjelasan. Pagi harinya, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan. Setelah itu, ia membersihkan seluruh rumah, mencuci, menyetrika, menjaga anak, bahkan terkadang memasak makanan khusus untuk anjing peliharaan majikan. Semua dilakukan tanpa istirahat. Tidak ada waktu untuk sekadar duduk. Jika ia terlambat sedikit atau melakukan kesalahan kecil, ia langsung dimarahi dengan teriakan atau kata-kata kasar. Laila tidak diberi hari libur. Bahkan saat sedang sakit, ia tetap harus bekerja. Pernah suatu malam ia demam tinggi, tapi tetap disuruh mengangkat ember berisi air ke lantai 2. Tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. Tapi ia tidak berani melawan. Ia tahu, melawan bisa membuatnya dideportasi atau bahkan dipenjara karena statusnya yang tergantung pada majikan. Yang paling menyakitkan, ia dilarang menghubungi keluarganya. Majikannya menyita HP miliknya dengan alasan fokus bekerja. Ia tidak pernah lagi mendengar suara ibunya. Tidak tahu apakah ibunya sehat, apakah makan dengan cukup, atau apakah ibunya masih menunggunya pulang. Hati Laila semakin hari semakin kosong, tapi wajah ibunya tetap hadir dalam ingatannya, terutama di malam hari, ketika semua orang tidur dan ia diam-diam menangis di dapur. Untuk bertahan, Laila menyimpan satu benda yang menjadi sumber kekuatannya, foto kecil ibunya, lusuh dan mulai pudar, yang ia sembunyikan di bawah bantal. Setiap malam, ia akan memandang foto itu dan membisikkan doa. Bu, tunggu aku pulang. Aku pasti pulang, meski entah kapan, bisiknya pelan. Ada hari-hari di mana Laila ingin menyerah. Ingin lari dari rumah itu, kabur ke jalan, atau menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi ia tidak tahu kemana harus pergi. Di negeri asing ini, ia tidak bisa berbahasa, tidak punya teman, dan tidak tahu hukum apa yang bisa melindunginya. Ketakutan membuatnya tetap tinggal, walau hatinya ingin menjerit dan pergi sejauh mungkin. Namun yang tidak ia tahu, penderitaan itu belum berakhir. Justru, badai sebenarnya baru akan datang. Dan ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sendirian di padang pasir, tanpa siapapun yang tahu di mana dirinya berada. Hari itu dimulai seperti biasa. Laila bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan, dan membereskan dapur. Tapi ada yang berbeda pagi itu. Majikan laki-lakinya, yang biasanya jarang berbicara, memanggil Laila dengan nada datar. Ikut saya. Kita akan pergi, katanya dalam bahasa Arab campur Inggris yang terbata. Laila hanya mengangguk pelan, meski di hatinya ada rasa tak nyaman yang muncul begitu saja. Ia disuruh membawa beberapa kotak kecil ke dalam mobil. Tidak ada penjelasan mau kemana atau untuk apa. Laila hanya tahu, mereka akan ke rumah saudara sang majikan di luar kota. Dalam perjalanan, pemandangan kota perlahan berubah menjadi dataran luas yang sepi.
Mobil melaju melewati jalan berpasir, dengan sedikit sekali kendaraan lain yang melintas. Terik matahari terasa semakin menyengat. Perjalanan itu berlangsung berjam-jam. Laila duduk diam di kursi belakang, matanya berat karena kelelahan. Tanpa AC, udara di dalam mobil menjadi panas dan membuat napas terasa sesak. Sesekali ia melirik keluar, hanya gurun, batu, dan langit yang terbentang luas. Tidak ada rumah, tidak ada pepohonan. Hanya kesunyian yang menyergap. Karena terlalu lelah, Laila akhirnya tertidur. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur, tapi ketika terbangun, tubuhnya terasa sakit karena duduk terlalu lama. Ia mengangkat kepala, mengucek mata, lalu tersentak. Mobil itu tidak ada. Ia tidak sedang berada di dalam mobil lagi. Ia terbaring di atas pasir, di tengah tempat yang sangat asing. Sekelilingnya hanya hamparan padang pasir yang luas. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan mobil. Tidak ada majikan. Panik langsung menyergap dirinya. Laila berdiri dengan tergesa, memutar pandangan ke segala arah. Tidak ada jejak ban, tidak ada bangunan, tidak ada siapapun. Tasnya pun tidak ada. Ia hanya mengenakan baju kerja dan sandal tipis yang mulai rusak. Matahari tepat di atas kepala, membakar kulitnya dengan kejam. Hatinya mulai bergetar. Aku di mana? Apa ini mimpi? Bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba berjalan ke arah yang ia rasa baru saja dilewati mobil, tapi jejak sudah hilang tertutup angin gurun. Udara begitu panas dan kering. Bibirnya mulai pecah, tenggorokannya perih. Laila menjerit memanggil nama majikannya, berharap ini hanya kesalahpahaman, tapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara angin dan desir pasir yang digulung udara panas. Di tengah rasa bingung dan takut yang tak terkira, Laila perlahan mulai sadar bahwa ia telah ditinggalkan. Ditinggal begitu saja. Entah sengaja atau tidak. Entah karena kebencian atau ketidakpedulian. Tapi yang jelas, ia kini sendirian di tengah padang pasir. Jauh dari siapapun, tanpa air, tanpa makanan, tanpa peta. Bahkan tanpa siapapun yang tahu ia ada di sana. Saat itu, dunia seperti runtuh di hadapannya. Tapi ia tahu, jika ia berhenti sekarang, maka ia akan mati. Jadi dengan langkah gontai, ia mulai berjalan. Ke arah manapun. Asal jangan diam. Ia tidak tahu apakah akan selamat, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Langkah pertama yang diambil Laila terasa berat. Pasir panas menyentuh telapak kakinya, menembus sandal tipis yang sudah robek. Setiap langkah seperti menyayat kulit. Tapi ia terus melangkah, walau lututnya bergetar. Tidak ada arah, tidak ada tujuan, hanya insting dan harapan bahwa ia akan menemukan sesuatu atau seseorang. Matahari terus bergerak, tapi panasnya tetap menyengat. Keringat tak lagi keluar karena tubuhnya sudah terlalu dehidrasi. Lidahnya kering, bibirnya mulai berdarah. Tapi ia tetap berjalan, menyeret kaki pelan, menghindari terjatuh. 1-2 kali ia hampir pingsan, tapi ia memaksa dirinya bangun. Ia memikirkan ibunya. Ia tidak boleh mati di sini. Ia harus pulang. Setiap kali ia merasa lemah, bayangan wajah ibunya muncul dalam pikirannya. Senyum lembut yang mengajaknya bertahan. Suara lirih yang biasa membangunkannya untuk salat. Laila mulai berdoa, memohon dalam hati. Ya Allah, tolong aku. Tolong aku ya Allah. Aku ingin hidup. Aku ingin pulang. Aku ingin memeluk ibu lagi,
Air matanya mengalir, bercampur debu, tapi ia terus melangkah. Laila mulai berbicara pada dirinya sendiri untuk tetap waras. Ia menyanyikan lagu-lagu masa kecil yang diajarkan ibunya. Ia membaca ayat-ayat pendek yang masih ia hafal. Ia bicara sendiri, mengingat kenangan di rumah, suara ayam jantan, bunyi bakul tahu bulat lewat depan rumah. Apapun agar pikirannya tidak kosong dan tubuhnya tidak menyerah. Di kejauhan, ia melihat kilatan seperti air. Ia berlari kecil ke sana, hanya untuk menemukan Fata Morgana. Tidak ada air. Hanya pasir dan langit yang memantulkan cahaya. Ia terduduk, menangis, tapi segera berdiri lagi. Tidak, aku tidak akan mati di sini, katanya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Entah berapa lama ia berjalan. Bisa jadi jam, bisa jadi hari. Malam mulai turun, suhu gurun yang tadi panas berubah drastis menjadi dingin menggigit. Laila menggigil, tubuhnya mulai lemas. Ia menggulung dirinya, memeluk lutut dan mencoba tidur sebentar. Tapi angin malam begitu menusuk. Ia kembali berdiri, kembali berjalan, seperti orang yang kehilangan arah dalam mimpi buruk. Di antara keputusasaan yang makin mendalam, ia melihat titik kecil di kejauhan. Ia mengucek matanya. Mungkinkah itu nyata? Atau hanya ilusi lagi? Tapi titik itu tidak hilang. Semakin lama semakin jelas. Seperti tenda, dan hewan besar di dekatnya. Laila menguatkan diri, berjalan ke arah titik itu. Setiap langkah kini disertai harapan, kecil, tapi cukup untuk membuatnya terus hidup. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, ia sampai. Sebuah tenda milik penggembala. Seekor unta duduk di samping seorang pria tua dan anak laki-laki remaja. Mereka terkejut melihat Laila datang dari tengah padang pasir, tubuh kotor, wajah pucat, dan kaki berdarah. Pria itu langsung berlari ke arahnya, memeluknya, dan memberi air. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Laila bisa minum. Dan ia menangis. Tangis yang tak tertahankan, antara rasa syukur dan luka yang tak terjelaskan. Di saat Laila terbaring lemah dalam tenda penggembala, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh di desa kecil Jawa Tengah, seorang ibu tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Matanya langsung terbuka lebar, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena firasat yang tak bisa dijelaskan. Ia baru saja bermimpi melihat anaknya, Laila, berjalan di tengah padang pasir, haus, menangis, dan jatuh. Ibu Laila bukan perempuan berpendidikan tinggi. Ia tidak mengerti tentang mimpi, tidak tahu apa itu firasat spiritual. Tapi naluri keibuannya kuat. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi pada anaknya. Tanpa membuang waktu, ia bangun, mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu membentangkan sajadah kecil di kamar sempit. Ia salat 2 rakaat, lalu bersujud lama, sangat lama. Tangisnya pecah. Ya Allah, aku tidak tahu di mana anakku, aku tidak tahu keadaannya. Tapi aku mohon, jangan biarkan dia sendirian. Selamatkan dia, ya Rab. Dengan suara bergetar, ia membaca ayat-ayat yang biasa ia hafalkan sejak muda. Mulutnya tak berhenti berzikir, jari-jarinya menggenggam tasbih kayu lusuh. Ia tidak punya uang. Tidak bisa membantu Laila secara fisik. Tapi yang ia miliki hanya satu, doa. Doa yang tulus, dalam, penuh cinta, dan dipanjatkan dari kedalaman hati seorang ibu. Setiap sujudnya disertai air mata.
Setiap istighfarnya diiringi nama Laila. Ia bahkan membacakan surat Yasin sambil duduk di tikar usang, tak peduli tubuhnya mulai menggigil karena udara subuh. Ia terus berdoa hingga azan subuh berkumandang. Dan setelah itu, ia masih duduk diam, memandangi langit yang perlahan memudar dari gelap ke jingga. Aku percaya, Allah tidak akan membiarkan anakku terluka. Aku percaya, doaku sampai padanya. Yang tak ia ketahui adalah, pada saat yang sama, Laila sudah tertolong. Tubuhnya sedang diselimuti oleh penggembala, diberi makan roti dan air hangat. Dan saat Laila membuka mata untuk pertama kali setelah pingsan, entah kenapa, yang terbayang di benaknya adalah wajah ibunya. Wajah yang hangat. Wajah yang menangis dalam sujud. Ia tahu, ibunya sedang mendoakannya. Ia bisa merasakannya. Doa seorang ibu memang tidak terlihat. Tapi ia nyata. Ia menembus jarak, melintasi lautan dan gurun. Ia menyentuh langit, dan dalam sekejap, Allah menjawabnya. Itulah kekuatannya menyelamatkan Laila, bukan kekuatannya sendiri, bukan keberuntungannya. Tapi cinta ibunya yang tak pernah berhenti mengetuk pintu langit. Laila dirawat di tenda kecil itu selama 2 hari. Keluarga penggembala yang menolongnya begitu sederhana, namun berhati mulia. Mereka tak bertanya banyak, tak menghakimi. Mereka hanya berkata, "Kamu selamat sekarang. Kami akan bantu." Setiap hari, anak laki-laki mereka mengganti perban di kaki Laila, memberi air, dan bahkan membacakan doa-doa dalam bahasa Arab agar Laila pulih lebih cepat. Ketika kondisinya mulai membaik, sang ayah membawa Laila ke sebuah pos polisi yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil tua. Polisi setempat sempat terkejut. Seorang perempuan asing ditemukan di padang pasir, nyaris meninggal. Mereka mulai menyelidiki, dan dari data yang Laila ingat, mereka bisa menelusuri bahwa ia bekerja secara legal namun tidak didaftarkan dengan benar oleh majikannya. Laila diberi tempat perlindungan sementara di fasilitas milik KBRI. Di sana, ia bertemu petugas yang berbicara bahasa Indonesia. Saat itu, ia menangis sejadi-jadinya. Tangis yang tertahan selama berbulan-bulan. Ia memeluk seorang petugas perempuan dan berkata, "Saya cuma pengin pulang, pengin ketemu ibu." Proses pemulangan Laila ke Indonesia tidak mudah. Butuh waktu, pemeriksaan, dan banyak dokumen. Tapi berkat bantuan relawan dan tim konsulat, Laila akhirnya bisa pulang. Ketika tiket pesawat itu sampai ke tangannya, ia memeluknya erat seakan sedang memeluk pintu keluar dari mimpi buruk yang panjang. Ia tahu, di ujung penerbangan itu, ada rumah. Ada ibu. Perjalanan pulang itu ia habiskan dengan diam. Matanya terus menatap keluar jendela, mengingat semua yang telah ia lalui. Dari kerja paksa, kata-kata kasar, malam-malam penuh tangis, hingga momen ia berjalan sendiri di gurun. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang, tapi juga jadi bukti bahwa ia kuat. Dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pesawat itu akhirnya mendarat di tanah air. Laila berjalan pelan keluar dari bandara, matanya sibuk mencari sosok yang selama ini hanya ia bayangkan. Dan di sana, di antara kerumunan orang, berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh ringkih, memeluk syal kecil di dadanya. Itu ibunya. Tanpa kata. Mereka berlari, saling mendekat, dan berpelukan lama. Sang ibu menangis sambil mengelus kepala anaknya. Laila juga menangis, memeluk tubuh kurus itu sekuat tenaga. "Maaf, Bu, maaf aku lama, maaf aku terluka." Sang ibu hanya berbisik pelan, "Yang penting kamu pulang, Nak. Kamu selamat."
Mereka berdua menangis di bawah langit yang sama. Tak perlu banyak kata. Karena pelukan itu telah menyampaikan segalanya, tentang kehilangan, tentang doa, tentang cinta yang tidak pernah putus. Hari-hari pertama setelah kembali ke rumah, Laila masih sering terbangun di tengah malam. Kadang ia mengira masih berada di gurun. Kadang ia takut mendengar suara keras dari luar jendela. Trauma itu belum hilang. Tapi pelukan ibunya setiap pagi menjadi obat paling mujarab. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada suara lembut sang ibu yang membacakan doa di dekat telinganya sebelum tidur. Di desa, kabar kepulangan Laila menyebar cepat. Beberapa tetangga datang, bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Tapi Laila hanya bercerita secukupnya. Ia belum siap menceritakan semuanya. Yang ia inginkan hanyalah waktu. Waktu untuk sembuh. Waktu untuk kembali mencintai hidup. Pelan-pelan, Laila mulai menulis. Ia menuangkan perasaannya dalam buku catatan kecil. Ia tulis semuanya, rasa takut, rasa sakit, hingga kekuatan yang datang dari doa ibunya. Tulisannya menjadi bentuk terapi. Dan suatu hari, ia berpikir, mungkin suatu saat, ia ingin orang lain membacanya. Agar tidak ada lagi perempuan yang mengalami apa yang ia alami. Ibu Laila pun tak henti-hentinya bersyukur. Ia kini selalu mengajak Laila salat berjamaah di rumah. Setiap malam, mereka duduk berdua, membaca Al-Quran perlahan, sambil saling menggenggam tangan. Tak perlu kata-kata mewah. Hanya diam yang penuh cinta, dan bisikan kecil, "Terima kasih, ya Allah." Laila juga mulai membantu ibu berjualan kecil-kecilan. Ia tidak malu menjajakan gorengan atau keripik di pinggir jalan. Ia tahu, kebebasan dan kedamaian jauh lebih berharga daripada gaji besar di negeri asing. Ia ingin hidup sederhana, tapi bermartabat. Ia ingin menjalani hidup yang tenang, bersama ibunya yang telah menyelamatkan nyawanya lewat doa. Suatu malam, ketika duduk di serambi rumah memandangi bintang, Laila bertanya pelan, "Bu, kenapa waktu itu ibu bisa tahu aku dalam bahaya?" Ibunya tersenyum dan menjawab, "Seorang ibu, nak, tidak butuh mata untuk melihat anaknya. Hati ibu tahu, waktu kamu butuh ibu." Laila hanya bisa menunduk. Air matanya menetes, kali ini bukan karena sedih, tapi karena syukur. Ia sadar, sekalipun dunia meninggalkannya, sekalipun ia dibuang di tempat paling sunyi, cinta ibunya tetap menemukannya. Dan dari situ, ia tahu satu hal pasti, bahwa doa ibu bukan sekadar harapan. Ia adalah perlindungan. Ia adalah jalan pulang. Kisah Laila adalah satu dari ribuan kisah yang tak pernah masuk berita. Tidak viral. Tidak ditulis media. Tapi nyata. Terjadi. Dan bisa menimpa siapa saja. Di balik angka-angka TKW yang pulang dalam peti, atau mereka yang hilang tanpa kabar, ada banyak Laila yang masih berjuang. Sendirian. Tanpa perlindungan. Tanpa suara. Namun, kisah ini juga adalah bukti bahwa tidak semua orang menyerah. Tidak semua perempuan hanya jadi korban. Laila pulang. Ia selamat. Bukan karena ia kuat sendiri, tapi karena ada kekuatan yang jauh lebih besar, cinta seorang ibu, dan kuasa Tuhan yang tidak pernah tidur. Kita hidup di dunia yang seringkali melupakan mereka yang bekerja di balik layar. Para pekerja migran. Perempuan-perempuan tangguh yang meninggalkan keluarga demi sesuap nasi. Mereka bukan hanya pencari nafkah. Mereka adalah pejuang. Pahlawan dalam diam. Dan untukmu yang hari ini masih berjuang, masih merasa sendirian,
Masih merasa hidup terlalu berat? Ingatlah satu hal. Selama ada doa yang menyertai langkahmu, kamu tidak benar-benar sendiri. Mungkin kamu tidak mendengarnya. Tapi ada seseorang, di sudut rumah kecilmu, yang setiap malam bersujud menyebut namamu. Untuk para ibu, terima kasih. Untuk setiap air mata yang kalian tumpahkan dalam sujud panjang. Untuk setiap doa yang kalian panjatkan tanpa pamrih. Kalian adalah pelindung sejati yang tidak pernah minta imbalan. Kalian adalah cahaya di saat dunia gelap. Untuk para Laila lainnya di luar sana, tetaplah hidup. Tetaplah pulang. Meski tak ada yang menyambutmu dengan karpet merah, yakinlah bahwa rumahmu selalu menunggumu dengan pelukan hangat dan doa tanpa akhir. Dan untuk kita semua yang menonton kisah ini, semoga kita belajar sesuatu hari ini. Bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Bahwa cinta seorang ibu adalah anugerah yang tak bisa dibayar. Dan bahwa kita, manusia, hanya sebutir debu di tengah luasnya dunia. Tapi debu yang dicintai Tuhan, jika kita percaya. Terima kasih telah menonton kisah nyata ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang tahu bahwa di balik senyum para pekerja migran, tersimpan kisah-kisah luar biasa yang patut didengar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.